Kisah ini merupakan lanjutan kisah Dharma Yuddha Garuda saat Ganesha melihat wajahnya sendiri di danau Mansarwara. Ganesha berkata, "Wajah ini, ayah, aku mengerti. Cinta yang dimiliki ibu untuk wujud lamaku tidak dengan wujud ini. Dia tidak menyukai wajah baruku, ayah. Itu sebabnya dia tidak berbicara denganku." Mahadewa berkata, "Wajahmu pasti berubah, tapi hati Parwati tidak. Cintaku padamu tidak berubah." Parwati mencintai anaknya tanpa syarat. "Walaupun wajahmu telah berubah, kamu putra Parwati. Tunggu dan lihat, ibumu akan lebih mencintaimu dari sebelumnya. Ini adalah bentuk barumu. Itu akan menemukan tempat selamanya di hatinya. Sebenarnya jika kamu berpikir, maka wajah barumu lebih baik dari yang lama." Ganesha berkata, "Ayah, bisakah aku bertemu ibu?" Mahadewa berkata, "Tentu saja." Ganesha kemudian berlari mengejar ibunya, dan di istana Parwati masih membayangkan putranya yang dia ciptakan. Dia melihat putranya di mana-mana, tapi semua itu hanya ilusi dari pikirannya. Parwati merasakan kesedihan dan berpikir, bagaimana aku akan melupakan itu? Bagaimana aku menerima wajah baru putraku? Ganesha masuk ke dalam dan berkata, "Di mana ibu?" Ganesha mengingat kenangannya dulu dan berkata, "Ibu dulu sangat mencintaiku." Saat Ganesha menaiki ayunan, tali ayunannya putus dan dia berteriak memanggil ibunya. Semua dewa merasa khawatir dan Parwati mendengar suara Ganesha. Parwati berjalan mendekati Ganesha dan berkata, "Anakku, apa yang terjadi denganmu? Apakah kamu terluka?" Ganesha berkata, "Kesakitanmu jauh lebih besar dari lukaku, ibu. Aku telah menyakitimu. Kamu telah memberiku wajah yang begitu tampan. Aku kehilangan itu karena kesombonganku. Tapi ibu, perhatikan baik-baik, wajah ini juga tampan. Telingaku besar sekali. Ini membuatku mampu untuk mendengar lebih banyak. Lihat wajahku, ada belalainya. Sebelumnya telingaku tidak begitu besar dan aku tidak punya belalai. Itu sebabnya aku tidak pernah mendengarkan siapapun. Tanpa mendengarkan, aku terus berbicara, dan konsekuensinya ayah dan semua dewa dipaksa untuk melawanku. Aku kehilangan kepalaku yang dulu, tapi bagian terbaiknya adalah hanya mereka yang berbicara lebih sedikit dan mendengarkan lebih banyak yang bisa menjadi bijak. Bukankah begitu, ibu? Ketika kamu melihat sesuatu dengan penuh perhatian, kamu belajar untuk menerimanya. Itu sebabnya mata baruku sangat halus dan penuh perhatian. Jika aku memahami kebajikan ini lebih awal, aku akan mengenali ayahku dan dewa-dewa lainnya. Tidak akan ada perang. Kepalaku unik, ibu. Ini melambangkan kemakmuran dan kecerdasan. Karena di atas kepala ini bibiku Dewi Laksmi bersemayam. Bukankah begitu, ibu? Jadi ketika seseorang pergi, segala sesuatu yang dicari akan ditemukan. Jika aku memiliki kepala ini sebelumnya, maka aku akan membuat keputusan yang cerdas. Aku tidak akan bertarung dengan siapapun. Kamu masih diam, ibu. Katakan sesuatu. Bukankah aku terlihat tampan? Katakan padaku, ibu. Bukankah aku terlihat baik? Katakan padaku. Apakah aku tidak tampan? Parwati memeluk Ganesha dengan kasih sayangnya dan berkata, "Nak, di seluruh alam semesta ini tidak ada yang lebih baik dan lebih tampan daripada kamu." Semua dewa berkumpul di sana dan Parwati berkata, "Untuk setiap ibu di planet ini, anaknya adalah yang tersayang. Satu-satunya hal yang menyenangkan hatinya adalah nama anaknya. Itu sebabnya aku akan menamaimu hari ini. Karena kepala gajahmu selanjutnya kamu akan dipanggil Gajanan." Mahadewa berkata, "Kamu akan menjadi dewa yang menghilangkan rintangan. Kehadiranmu dalam setiap kesempatan baik tidak akan pernah membawa rintangan apapun. Memujamu terlebih dahulu adalah kewajiban." Dewa Indra berkata, "Tidak hanya itu, kamu akan menjadi penguasa cakra dasar." Gajanan berkata, "Aku sangat beruntung menerima semua berkatmu. Orang yang memberiku bentuk baru ini, dia belum memberkatiku." Semua dewa bingung siapa yang dimaksud oleh Gajanan. Gajanan berkata, "Dewa Sani, terimalah doaku, tunjukkan dirimu."
padaku. Dewa Sani muncul di sana dan memberi salamnya kepada 3 dewa tertinggi. Sani berjalan maju dengan kaki yang pincang dan melihat itu Dewi Parwati mengingat bahwa dialah yang menyebabkan itu. Gajanan berkata, terimalah ucapan terima kasihku Dewa Sani. Seandainya kamu tidak melihatku sekilas, maka kesombonganku tidak akan pernah berakhir. Aku tidak akan pernah terlihat seperti ini. Aku berterima kasih kepadamu Dewa Sani. Dewa Sani berkata, apapun yang terjadi adalah takdirku atau rencana Tuhan. Tetapi karena itu Ibu Dewi harus menghadapi banyak masalah. Aku akan selalu menyesalinya, Gajanan. Parwati berkata, kita semua terikat oleh takdir Dewa Sani. Aku telah menghukummu dengan melukai kakimu. Parwati mengeluarkan tongkat saktinya dan memberikannya kepada Dewa Sani. Parwati berkata, sekarang tongkat ini milikmu Dewa Sani. Tongkat ini akan memungkinkan kekuatanku selalu bersamamu. Dengan ini kamu tidak akan pernah lemah. Dewi Parwati kemudian mengajak semua putranya dan suaminya duduk untuk menunjukkan bahwa keluarganya sudah berkumpul. Resi Narayan berkata, Garuda, kamu tidak mengetahui rencana Dewa Wisnu untukmu. Ujian terbesar dalam hidupmu sekarang akan dimulai. Resi Narayan berkata, pada hari Ganesha mendapatkan kepala gajahnya, itu adalah hari yang sama, jatuh pada hari ini, Ganesha Caturti. Sejak itu semua dewa dan dewi mengunjungi Kailas pada hari ini, dan bersama keluarga Dewa Siwa merayakan ulang tahun Dewa Ganesha. Mereka semua berkumpul hari ini di Kailas. Sri Wisnu berkata, mendengarkan cerita dari Resi Nara dan Narayana telah menyegarkan ingatan. Seolah-olah itu adalah peristiwa yang baru terjadi. Ganesha berkata, sungguh paman, mereka tidak hanya hebat membacakan cerita tetapi dengan penuh pengabdian. Garuda, Winata dan Kadru duduk mendengarkannya. Karena keingintahuan mereka, makna kelahiranku dan kisah di balik bentuk ini disederhanakan untuk semua orang. Mereka yang mendengar cerita ini pasti akan makmur. Sri Wisnu berkata, di hari ulang tahunmu, bagi manusia cerita ini adalah hadiah yang luar biasa, tapi kamu juga harus memberiku hadiah, Ganesha. Ganesha berkata, mintalah paman. Sri Wisnu berkata, kamu harus menjadi utusanku Ganesha. Untuk pemujaku kamu harus membawa pesanku. Ganesha berkata, aku akan melakukan apa yang kamu katakan paman. Setelah cerita selesai, Garuda mempersembahkan makanan kepada Ganesha. Garuda berkata, Dewa Ganesha, ini persembahan modak dari kami, terimalah Prabu. Ganesha muncul di sana dan membuat Garuda terkejut. Ganesha berkata, aku terkesan dengan pembacaan cerita dari Resi Nara Narayana dan pengabdian dari kalian semua. Pengabdianmu memaksaku untuk mengunjungimu. Sekarang aku tidak akan kembali tanpa memberi kalian berkah. Di hati Kadru, spiritualitas yang disulut kembali oleh kisah ini akan semakin tumbuh. Kadru berkata, terima kasih Prabu Ganesha, terima kasih. Ganesha berkata, Winata, keinginan abadimu akan terpenuhi. Putramu pasti akan melayani Dewa Wisnu. Garuda, aku memiliki hadiah terbaik untukmu. Aku membawa pesan dari Dewa Wisnu. Sudah waktunya Garuda, jalan yang telah dipilih takdir untukmu, kamu harus mengambilnya. Kamu akan menjadi kendaraan Dewa Wisnu. Garuda berkata, apakah ini benar Prabu? Ganesha berkata, ini benar Garuda. Garuda masih terkejut dan berkata, ibu, bagaimana aku bisa? Ganesha berkata, Dewa Wisnu sedang menunggumu Garuda. Pergi dan lakukan tugasmu, semoga kamu makmur. Ganesha kemudian pergi dari sana. Di Waikunta, Sesanaga berkata, Prabu Dewi, apakah Garuda kembali? Dia akan tinggal di sini bersama kita. Ini kabar baik. Dewi Laksmi berkata, ya Sesanaga, Garuda akan dapat menjalankan tugasnya. Dia akan dapat melayani tujuan hidupnya. Dia akan menjadi kendaraan Tuhannya. Jujur, aku tidak hanya senang tapi juga gembira dan bersemangat menyambut Garuda. Garuda sampai di Waikunta dan berkata, salam Prabu, salam ibu, salam kakak. Dewi Laksmi berkata, Garuda, kamu dirindukan di sini. Dengan kedatanganmu keluarga tampak lengkap sekarang. Garuda berkata, ibu, kamu memilihku. Itu adalah anugerahmu dan hadiah ibuku atas pengabdiannya.
Aku sangat beruntung menerima hadiah yang tidak didapatkan oleh dewa lain. Sri Wisnu berkata, kamu mendapat kesempatan Garuda. Kamu masih harus menjalaninya. Apakah kamu akan mampu melakukannya? Apakah kamu dapat menahan berat badanku?